Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan materi biologi tentang dunia tumbuhan dengan topik bahasan khusus yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Langsung saja kita masuk ke teorinya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Oke, tumbuhan paku disebut sebagai tumbuhan Pteridophyta. Tumbuhan paku ini atau Pteridophyta ini berasal dari bahasa Yunani, pteron yang artinya bulu dan phyton yang artinya tumbuhan. Jadi tumbuhan paku ini merupakan salah satu kelompok dari Plantae yang tubuhnya itu sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Jadi sudah termasuk ke dalam tumbuhan berpembuluh. Nah, susunan daun pada Pteridophyta seperti bulu ataupun menyirip. Kemudian tumbuhan paku ini dapat bereproduksi dengan spora sehingga disebut Cormophyta berspora. Pteridophyta ini juga merupakan tumbuhan vaskuler atau Thraseophyta karena sudah memiliki pembuluh angkut xilem atau pembuluh kayu dan pembuluh angkut floem atau pembuluh tavis. Nah, kajian evolusi menyatakan bahwa tumbuhan vaskuler berspora ataupun tumbuhan paku itu diperkirakan sudah ada dan mendominasi hutan selama masa Carboniferous sekitar 360 juta tahun lalu, tahun silam. Jadi sudah sangat lama ya ditemukan tumbuhan paku ini. Oke, sekarang kita bahas sekilas cara hidup dan habitat tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan organisme fotoautotrof yang artinya dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Nah, tumbuhan paku ini juga dapat tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab, higrofit, di air, hidrofit, dan permukaan batu, tanah, atau bisa juga menempel ataupun epifit di kulit pohon. Nah, tumbuhan paku ini melimpah dan tumbuh subur di daerah hutan hujan tropis. Berikut adalah contoh-contoh dari tumbuhan paku yang hidup di tanah, kemudian hidup di air, ada juga yang epifit atau menopang di batang tanaman. Oke, sekarang kita akan pelajari struktur tubuh tumbuhan paku. Perhatikan gambar struktur tubuh berikut. Ya, kita akan kenali apa saja struktur tubuh dari tumbuhan paku. Yang pertama ada strobilus. Kemudian ini disebut sebagai mikrofil ataupun daun-daun yang kecil ya. Nah, kemudian tumbuhan paku juga mempunyai yang namanya akar atau rhizoid. Kemudian tempat menempelnya akar itu disebut sebagai rhizom. Oke, ini adalah contoh paku yang berdaun kecil. Nah, sedangkan contoh paku yang berdaun besar, struktur tubuhnya itu terdiri atas daun steril atau tropofil, kemudian sudah memiliki batang, ada juga akar, kemudian daun muda dari rhizom itu akan menggulung. Nah, kemudian sama seperti daun paku berdaun kecil tadi memiliki yang namanya rhizom juga ya. Kemudian ada yang daun fertil atau sporofil. Nah, kemudian di bagian daun itu terdapat yang namanya spora. Nah, ini adalah contoh dari spora yang berwarna kuning ya. Jadi di dalam spora itu terdapat yang namanya sorus. Ya, sorus itu nanti yang akan membungkus spora di dalam daun itu. Jadi ini biasanya spora ini terletak di belakang ataupun di balik dari daunnya. Oke, itu dia struktur tubuh tumbuhan paku. Baik paku yang berdaun kecil maupun paku berdaun besar. Nah, daun tumbuhan paku muda tadi juga sudah saya sebutkan itu akan menggulung ya di saat dewasa dan itu akan terbuka. Nah, ini adalah daun paku tumbuhan muda ya. Kemudian di sini juga perhatikan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan ataupun daun dari beberapa tanaman paku
ya. Ada daun ini daun muda, ada pilatis, ada pelasa, kemudian ada yang podium, dan ada yang selaginella. Oke, berdasarkan susunan dan letak sporangium, tumbuhan paku terdiri atas 3, yaitu yang pertama sorus. Sorus itu adalah sporangium yang berada dalam kotak terbuka oleh indisium, dan di dalam sporangium itu terdapat anulus, yaitu sejumlah sel penutup yang berdinding tebal dan membentuk cincin. Ini adalah contoh sorus, ya, berdasarkan susunan letak sporangiumnya, ya. Sedangkan ada yang strobilus, ya. Strobilus itu adalah sporangium yang membentuk kerucut bersama sporofil. Nah, perhatikan gambar. Kemudian ada yang sporokarpium. Sporokarpium itu adalah spora yang dibungkus oleh daun buah atau karpium. Nah, ini dia ya, berdasarkan struktur susunan dan letak sporangium terdiri atas 3, ada sorus, strobilus, dan sporakarpium. Nah, ini dia letak sorus, ya. Bedakan ya antara sorus dan juga sporangium. Nah, sekarang kita akan bahas siklus hidup tumbuhan paku. Nah, perhatikan, tumbuhan paku mengalami perkembangbiakan secara meiosis, kemudian mengalami yang namanya fertilisasi, ya. Berikut adalah metagenesis pada tumbuhan paku, yaitu spora. Spora akan tumbuh menjadi protalium ataupun gametofit. Gametofit akan membentuk archegonium dan antheridium. Archegonium itu adalah sel kelamin betina akan menghasilkan ovum, sedangkan antheridium adalah sel kelamin jantan menghasilkan spermatozoid. Nah, kemudian terjadi fertilisasi membentuk yang namanya zigot. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku atau sporofit. Kemudian sporofit ini akan menghasilkan sporangium. Sporangium akan menghasilkan spora, dan setelah itu akan mengalami pembelahan lagi. Spora ini akan mengalami pembelahan lagi atau pergiliran turunan nanti menjadi protalium. Demikian seterusnya bagaimana metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku. Oke, sekarang kita akan bahas sekilas tentang klasifikasi tumbuhan paku. Klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan spora ada 3, paku homospora, heterospora, dan peralihan. Nah, paku homospora itu adalah menghasilkan 1 jenis spora, sedangkan paku heterospora menghasilkan 2 jenis spora yang berlainan, yaitu mikrospora berkelamin jantan dan mikrospora berkelamin betina. Sedangkan paku peralihan itu adalah paku yang merupakan peralihan homospora dan heterospora, yaitu paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama. Itulah dia paku peralihan, paku heterospora, dan paku homospora. Nah, sekarang klasifikasi berdasarkan ciri tubuhnya. Berdasarkan ciri tubuhnya, tumbuhan paku dapat diklasifikasikan menjadi 4 subdivisi, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Oke, untuk mengetahui lebih jelas perbedaannya, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah paku purba atau Psilopsida. Paku purba ini hidup di daerah tropis dan subtropis. Sporofit paku purba ada yang tidak memiliki akar sejati dan ada yang tidak memiliki daun sejati. Nah, paku purba ini memiliki daun pada umumnya berukuran kecil. Batang paku purba bercabang dengan tinggi mencapai 30 cm hingga 1 meter. Batang paku purba ini itu akan mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Oke, nah cabang batang nanti akan mengandung mikrofil, ya, atau sekumpulan sporangium. Kemudian contoh tumbuhan paku purba yaitu paku purba tidak berdaun, ada Rhynia, sedangkan paku purba berdaun kecil itu ada Psilotum.
Oke, sekarang kita bahas paku kawat. Paku kawat disebut sebagai Lycopsida. Paku kawat ini mencakup 1000 spesies tumbuhan paku terutama dari genus Lycopodium dan Selaginella. Paku kawat ini banyak tumbuh di hutan-hutan daerah tropis dan subtropis. Kemudian paku kawat akan menempel di pohon atau hidup membebas di tanah. Anggota paku kawat itu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun tumbuhan paku kawat nanti akan berukuran kecil dan tersusun rapat, strobilos berbentuk kerucut. Kemudian pada paku rane atau Selaginella, sporangium itu terdiri atas 2 jenis, Microsporangium dan Macrosporangium. Nah, contoh tumbuhan paku adalah Lycopodium atau Selaginella. Sekarang paku ekor kuda atau Equitopsida. Paku ekor kuda ini hanya tinggal sekitar 25 spesies dari satu genus, yaitu Equisetum. Equisetum hidup pada habitat lembab di daerah subtropis. Kemudian memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batangnya berruas-ruas dan pada setiap ruasnya dikelilingi oleh daun seperti sisi. Equisetum disebut paku ekor kuda karena bentuk batangnya seperti ekor kuda. Batangnya yang keras disebabkan dinding selnya juga menjadi keras. Sekarang adalah paku sejati atau Pteropsida. Paku sejati ini mencakup jenis tumbuhan paku yang paling sering dilihat. Kemudian tumbuhan paku ini di daerah darat pada daerah tropis dan subtropis. Diperkirakan berjumlah 12.000 jenis dari kelas Filicinae. Filicinae memiliki akar, batang, dan sejati. Batang dapat berupa batang rhizom atau batang di atas permukaan tanah. Daun muda memiliki ciri khas yang tumbuh terhitung. Kemudian contoh dari tumbuhan paku sejati ini adalah semanggi, Marsilea crenata, kemudian paku tanduk rusa, kemudian paku sarang burung. Ini adalah contoh-contoh dari paku sejati ya. Ada paku tanduk rusa, kemudian ada semanggi atau Marsilea crenata, paku sarang burung, kemudian ini yang sama Marsilea crenata. Berikut juga adalah salah satu contoh dari paku yang sejati ya, yaitu paku suplir Adiantum cuneatum. Ada juga Azolla pinnata. Oke, dengan berakhirnya contoh paku sejati berikut, berakhir sudah video ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, semangat untuk terus belajar. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Bye-bye.